Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikala Rohma dengan NIM 11022223243. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan mereview jurnal dengan judul jurnal Farfield RF Wireless Power Transfer with Blind Adaptive Beamforming for Internet of Things Device. Jurnal ini ditulis oleh Pavan S. Yadavali, Taneli Rihonen, Xiao Dongwang, and Jan M. Rabai. Penelitian ini diterbitkan di IEEE Access pada tahun 2017. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang diangkat, tujuan dan metode penelitian, desain sistem yang digunakan, hasil pengujian, analisis dari hasil yang diperoleh, serta kesimpulan yang dirangkum dari jurnal ini. Yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu ini dimulai dari pesatnya perkembangan Internet of Things atau IoT, yaitu IoT kini banyak sekali digunakan untuk berbagai aplikasi seperti sensor nirkabel, sistem pemantauan, dan perangkat komunikasi kecil yang bekerja secara terus-menerus. Masalah utama dari perangkat IoT adalah keterbatasan sumber daya listrik. Sebagian besar perangkat ini menggunakan baterai dengan kapasitas kecil dan menggantinya secara manual tentu tidak praktis, terutama jika jumlah perangkatnya banyak dan tersebar di beberapa lokasi. Untuk mengatasi hal tersebut, muncullah solusi yang disebut Wireless Power Transfer atau WPT, yaitu teknologi yang memungkinkan pengiriman daya listrik tanpa kabel. Secara umum, WPT dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama near field, yaitu efisien tapi hanya bisa bekerja di jarak dekat. Dan yang kedua itu ada far field yang menggunakan gelombang radio atau RF agar daya bisa dikirim pada jarak yang lebih jauh. Namun sistem far field punya kelemahan besar yaitu efisiensi yang rendah karena energi menyebar ke segala arah. Untuk meningkatkan efisiensi tersebut digunakan teknik yang disebut beamforming, yaitu cara memfokuskan pancaran sinyal RF ke arah penerima agar energi tidak terbuang. Masalahnya, beamforming tradisional memerlukan channel state information atau CSI yang sulit diperoleh di lingkungan yang nyata, terutama buat sistem nirkabel yang pasif. Oleh karena itu, peneliti di sini mengusulkan metode baru bernama Blind Adaptive Beamforming atau BABF yang dapat memfokuskan sinyal RF tanpa perlu mengetahui informasi kanalnya. Dengan metode tersebut, sistem bisa jadi lebih sederhana dan efisien untuk perangkat IoT. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengembangkan metode Blind Adaptive Beamforming atau BABF untuk sistem Far Field RF Wireless Power Transfer, terus meningkatkan efisiensi transfer daya dengan memfokuskan sinyal ke arah penerima tanpa menggunakan informasi kanal, lalu menguji performa sistem secara nyata melalui eksperimen menggunakan software defined radio atau SDR dan membuktikan bahwa BFBF cocok untuk perangkat IoT berdaya rendah. Selanjutnya, pada bagian ini eh, dijelaskan bagaimana cara kerja dari blind adaptive beamforming. Sistem pemancar mengirimkan sinyal RF dengan fase acak pada setiap antena, di mana eh, penerima kemudian mengukur berapa besar daya yang diterima, lalu mengirimkan nilai umpan balik ke pemancar. Pemancar menggunakan informasi umpan balik tersebut untuk menyesuaikan fase pada setiap antena. Proses ini diulang terus-menerus sampai didapat konfigurasi fase terbaiknya yang menghasilkan daya tertinggi di sisi penerima. Metode ini disebut blind karena sistem tidak membutuhkan channel state information seperti pada beamforming konvensional. BABF
hanya menggunakan informasi daya yang diterima untuk melakukan penyesuaian secara adaptif. Penelitian ini juga melakukan pengujian dengan berbagai jumlah antena, yaitu 2, 3, dan 4 elemen untuk ngelihat pengaruh terhadap efisiensinya. Di gambar ini memperlihatkan perangkat USRPN 210 yang digunakan sebagai pemancar utama dalam eksperimen. Desain sistem dan alat uji. Pada desain sistem dan alat uji ini, di sini menggunakan dua bagian utama, yaitu transceiver dan receiver atau pemancar dan penerimanya. Di sini pemancar menggunakan software defined radio atau SDR yang dihubungkan ke 4 antena pemancar. Antena-antena tersebut disinkronkan menggunakan alat octoclock G agar waktu dan frekuensinya sama, selaras. Sementara eh, dengan kondisi sinkronisasi ini, sistem dapat mengatur fase sinyal dari masing-masing antena secara tepat. Sementara itu, di sisi penerima menggunakan modul RF Energy Harvester yang berfungsi mengubah sinyal RF yang diterima menjadi daya listrik DC. Selain itu, penerima juga dilengkapi dengan sistem feedback loop yang mengirimkan nilai kekuatan sinyal atau RSSI kembali ke pemancar. Eksperimen tersebut dilakukan di lingkungan laboratorium dengan jarak antar pemancar dan penerima sejauh 100 cm atau 1 meter, yang termasuk dalam wilayah far field antena. Selanjutnya ada hasil pengujian. Pada hasil pengujian menunjukkan bahwa metode BF memberikan performa yang jauh lebih baik dibanding metode lainnya. Penelitian ini membandingkan 3 metode, yaitu BABF, Equal Gain Combining atau EGC, dan Random Fast Wake. Dari hasil pengujian, terlihat bahwa BABF mampu meningkatkan daya yang diterima sekitar sampai 6 dB dibanding metode non-adaptif. Peningkatan ini terjadi karena sinyal RF dari setiap antena berhasil diarahkan secara konstruktif ke arah penerima. Dari grafik hasil pengujian juga menunjukkan bahwa BABF punya proses pembelajaran yang stabil. Pada beberapa iterasi awal, daya yang diterima meningkat tajam, kemudian mencapai nilai konvergen, di mana pola pencarian sinyalnya juga jadi lebih sempit dan fokus ke arah penerima, yang membuktikan efektivitas algoritma dalam mengoptimalkan fase antena. Selanjutnya ada analisis hasil. Dari hasil eksperimen tersebut dapat dianalisis bahwa metode blind adaptive beamforming mampu menemukan arah pancaran yang optimal tanpa perlu informasi kanal. Efisiensi meningkat karena energi RF lebih terfokus pada penerima. Lalu semakin banyak antena, maka semakin juga tinggi daya yang diterima. Peningkatan efisiensi yang tercatat mencapai sekitar 5 sampai 6 dB dibanding metode non-adaptif, dan hasil itu menunjukkan bahwa sistem dengan kemampuan adaptif dapat menyesuaikan arah beam secara otomatis. Namun, penelitian juga mencatat bahwa performa sistem dapat menurun jika berada di lingkungan yang kompleks seperti banyak pantulan atau em, penghalang sinyal. Meskipun begitu, secara umum sistem tetap stabil dan efisien untuk kondisi indoor. Berdasarkan hasil review dari jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode blind adaptive beamforming berhasil meningkatkan efisiensi sistem far-field RF wireless power transfer. Metode ini tidak memerlukan C
channel state information, namun mampu meningkatkan daya yang diterima hingga sekitar, 6 dB. Sistem yang diuji juga menunjukkan kestabilan dan efisiensi yang tinggi pada jarak 1 meter. Metode BABF juga sangat cocok diterapkan untuk perangkat IoT berdaya rendah yang membutuhkan, pasokan daya yang, secara terus-menerus tanpa kabel. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.